Puji nama Tuhan. Selamat siang common people, saudara-saudara semuanya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Kelihatan sudah balik dari liburan semuanya. It's happy to see you semuanya yang wajah-wajah yang kita tidak berjumpa sepanjang 1 tahun. Ya. Sekarang kita berjumpa kembali di tahun yang baru. Selalu adalah sebuah sukacita bagi kita untuk dapat kembali berkumpul sebagai satu jemaat di hari Minggu ini. Datang bersama untuk kita beribadah, memuliakan Tuhan. Dan saya ingin menyapa saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama kami. Welcome to Common Church. Di tempat ini kita percaya bahwa di dalam Kristus kita diterima apa adanya. Tapi dalam Kristus kita tidak juga akan dibiarkan apa adanya. Dan buat para first timer yang pertama kali beribadah bersama dengan kami. Sehabis ibadah ini kami menyediakan free black coffee atau free latte dan free coklat untuk bisa kalian nikmati. Dan sambil kita berkenalan satu sama lain. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini boleh gak kita berikan aplaus buat Rizky yang sudah memimpin kita pertama kali untuk memimpin pujian penyembahan. Thank you Kak Rizky, biasanya sepanjang minggu dia setia melayani jemaat youth dan teens di lantai 2 memberitakan kabar baik Injil. Dan pada tahun ini kita membuka kesempatan buat rekan-rekan pelayanan untuk juga discover your calling dalam berbagai pos-pos pelayanan yang ada. Dan kita mengundang untuk supaya di tahun 2026 yang melayani tempat ini tidak hanya itu-itu saja, tapi semakin banyak yang juga dapat menemukan panggilan pelayanannya dan talenta yang Tuhan pakai di dalam pribadi masing-masing untuk kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan tempat ini. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya masih akan berkhotbah dengan tema tahun baru. Ya, sebelum kita masuk seri yang baru, 2 minggu ke depan kita akan masuk ke seri khotbah yang baru yaitu Kitab Yakobus. Tapi di minggu ini saya akan masih bicara tentang hal yang berkaitan dengan tahun baru. Dan sekedar pengumuman, kalau minggu depan jangan lewatkan ibadah di Common Church karena ada tamu teman saya yang seorang pendeta dari Bali yang akan melayani firman Tuhan di sini. So it's a good opportunity untuk kalian datang beribadah, ajak teman-teman kalian untuk mendengarkan kabar baik Injil. Dan pasti saya percaya minggu depan kita akan sama-sama diberkati. Dan 2 minggu depan kita akan masuk ke seri khotbah yang baru yaitu Kitab Yakobus. Nah, pada awal tahun ini, pada siang hari ini saya masih akan berkhotbah tentang tahun yang baru. Dan awal tahun yang baru itu hampir selalu identik dengan satu hal. Apa itu? Yaitu tentang resolusi. Resolusi, sudahkah Bapak Ibu saudara-saudara membuat resolusi untuk tahun ini? Apa resolusi Bapak Ibu yang kalian buat untuk tahun ini? Ada yang mungkin berharap memiliki pekerjaan yang lebih baik, karir yang lebih cemerlang di tahun ini. Mungkin ada yang merindukan pemulihan ekonomi, terobosan keuangan, atau bagi yang mungkin sudah mapan secara ekonomi, secara status, resolusinya tahun ini adalah mendiversifikasi investasi demi kepastian masa pensiun. Atau bagi yang masih single atau yang masih sendiri, ada kerinduan untuk tahun ini I'm not single anymore, ya kan? Ada punya pasangan hidup. Ada juga yang tahun ini resolusinya cuma pengen hidup sehat, lebih hidupnya tertata. Mengurangi screen time maybe, mengurangi ketergantungan pada HP dan lain sebagainya. Saya pun juga sama seperti saudara. Saya juga punya resolusi. Ya, awal tiap tahun saya juga buat resolusi. Tahun ini resolusi saya cukup sederhana, yaitu konsisten membaca buku minimal sebulan 2 kali. Nah, kalau tahun lalu minimal sebulan 1 kali, tahun ini saya naikkan sebulan 2 kali. Ya. Tapi siklus kita buat resolusi, siklus yang sama juga, pola resolusi tahun baru itu selalu sama, benar? Januari semuanya berjalan baik, ya kan? Kita masih semangat, kita masih konsisten, tapi perlahan-lahan seiring bulan berganti, Februari, Maret, April, lama-lama resolusi kita mulai pudar, bahkan menghilang. Ya. Mungkin saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara semua ini baik, saya nggak anti resolusi, saya juga nggak ingin menyampaikan khotbah ini untuk membuat kalian pesimis dengan resolusi yang kalian buat pada tahun ini. Alkitab pun juga tidak menentang sebuah perencanaan dan sebuah target. Bahkan saya sungguh berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh agar resolusi yang kita buat yang baik dan positif itu sungguh terjadi dalam kehidupan kalian dan saya di tahun 2026. Amin. Saya juga berdoa agar kita semua dimampukan Tuhan untuk tetap konsisten, bukan cuma di bulan ini,
Tapi di sepanjang tahun ini kita diberikan semangat dan diberi kekuatan untuk merealisasikan semua resolusi kita. Tapi ada asumsi dari sebagian orang yang berpikir, dan ini yang menjadi tema khotbah kita pada siang hari ini. Ada asumsi dari sebagian orang yang berpikir jika semua resolusi yang kita buat di tahun yang baru ini, resolusinya tercapai, maka hidup kita akan menjadi utuh, penuh, dan memuaskan. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Apakah seseorang yang mendapatkan semua yang diresolusikan otomatis akan memiliki hidup yang utuh, yang memuaskan? Kalau pakai bahasa saya, hidup yang benar-benar hidup. Nah, mari kita sejenak menelusuri hati kita masing-masing. Tadi Rizky dalam memimpin pujian kita mengundang kita untuk terus mengecek, merefleksikan ke dalam hati kita. Sama juga firman Tuhan juga memanggil kita pada pagi siang hari ini menelusuri hati kita masing-masing. Ketika kita membuat resolusi, apa yang sebenarnya kita ini kejar sih? Apa sih yang sebenarnya hati kita rindukan di balik setiap daftar resolusi yang kita sudah bikin ini? Nah, siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan apa arti hidup yang benar-benar hidup itu menurut kata firman Tuhan. Maka judul firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Fully Living atau hidup seutuhnya. Ada 3 poin yang akan kita renungkan. Maukah engkau sembuh? Apa yang dimaksud hidup seutuhnya? Dan bagaimana Injil memampukan kita untuk hidup seutuhnya bagi Tuhan. Ya, siang mendengar firman Tuhan bisa katakan amin. Amin. Poin pertama, maukah engkau sembuh? Mari kita buka Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 25. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 25. Kita nggak akan baca seluruh bagian ayat-ayat ini, tetapi saya akan mendorong Bapak Ibu saudara-saudara untuk membaca Yohanes pasal 5 1 sampai 25 di rumah masing-masing. Pada siang hari kita akan mulai ayat 1 sampai ayat 9. Saya baca yang hitam, Bapak Ibu bisa baca yang warna merah ya, kita baca bergantian. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ayat pertama mulai, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 2. Ada 5. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakit. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbagai orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya. Nah, Yohanes memulai kisah ini dengan menjelaskan waktu dan tempat kejadian konteks ayat ini ditulis. Yaitu apa? Hari raya orang Yahudi dan berada di kota Yerusalem. Artinya pada waktu itu artinya kota Yerusalem sedang sangat amat ramai karena orang-orang dari berbagai daerah datang berbondong-bondong ke kota Yerusalem untuk merayakan hari raya yang dirayakan di sana. Ya. Dan di Yerusalem ada sebuah kolam yang dikatakan di ayat tadi yang kita baca, itu kolam bernama Bethesda yang pada masa itu dikenal sebagai kolam tempat penyembuhan. Ya. Orang-orang percaya bahwa ketika air kolam itu bergoncang, siapapun yang masuk pertama kali ke dalam kolam tersebut akan disembuhkan dari penyakit apapun. Ya. Tapi sesungguhnya faktanya adalah tidak ada kepastian apakah kesembuhan itu benar-benar pernah terjadi. Bahkan kepercayaan tentang malaikat yang menggoncangkan air itu bukan berasal dari kepercayaan Yahudi sebenarnya. Tapi itu adalah pengaruh penyembahan Yunani terhadap dewa Asklepius, dewa pengobatan Yunani. Jadi kalau kalian baca perjanjian baru, kalau kalian punya Alkitab itu, ya kitab terakhir perjanjian lama kan Maleaki. Lalu kitab pertama perjanjian baru kan Matius. Dalam saat Alkitab kalian akan menemukan satu lembar kosong. Nah,
Satu lembar kosong itu usianya 400 tahun. Selama 400 tahun itu Tuhan tidak berbicara. Dan dalam 400 tahun itu adalah masa di mana kerajaan Yunani itu berkembang dengan sangat pesat, sangat kuat. Dan itu pengaruh Helenistik, pengaruh Yunani itu menyebar di seluruh dunia pada waktu itu. Dan salah satu ajaran Yunani itu benar-benar menjadi latar belakang perjanjian baru yang kita kenal dengan perjanjian baru. Nah, kisah kolam Bethesda ini adalah bagian dari tradisi penyembahan Yunani kuno, bahwa di dalam kolam ini orang yang masuk akan mengalami kesembuhan ketika airnya bergelombang. Bethesda itu sebenarnya bukan kolamnya orang Yahudi, tetapi sebenarnya adalah tempat penyembahan dewa-dewa Yunani. Tapi cerita ini ternyata membuat Bethesda itu menjadi pusat pengharapan bagi banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi. Dan Yohanes mencatat bahwa di serambi-serambi kolam itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang sakitnya itu ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Dan pada hari raya tempat itu sudah pasti full banyak orang. Bayangkan pemandangannya ya, ratusan orang sakit, orang yang menderita, orang miskin, orang gak berdaya, semuanya berkumpul di kolam ini menunggu kesempatan yang hampir sebenarnya mustahil. Bahkan mereka berlomba-lomba siap saling menginjak satu sama lain untuk masuk ke kolam itu terlebih dahulu. Sepertinya Yohanes itu sengaja menuliskan kisah ini ingin menunjukkan bahwa Bethesda itu memperlihatkan apa sih? Wajah penderitaan manusia yang sangat amat menyedihkan. Tapi di tengah kerumunan itu, di tengah kisah banyaknya orang sakit, Yohanes menyoroti seorang yang telah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 5 menuliskan di situ ada satu orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, kata sakit di sini diterjemahkan dalam berbagai versi. Kalau bahasa Inggris bisa terjemahkan yang diartikan sakit itu invalid, cacat, infirm, lemah, difabel, helpless, tidak berdaya, menolong diri sendiri, powerless, tidak mempunyai kekuatan. Yang digambarkan sebagai orang ini invalid, difabel, helpless, powerless, dia sakit. Dia adalah seorang Yahudi yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, powerless. Tapi kata dari Yohanes menulis dia adalah orang Yahudi. Artinya apa? Bahwa ia adalah seorang Yahudi yang pasti mengenal kisah-kisah Allah, Yahweh yang berkuasa itu. Yang dia dengar dari kitab-kitab Taurat mereka. Tetapi penderitaan panjang yang dia terima, yang dia alami, membuatnya lumpuh bukan hanya secara fisik tapi juga secara rohani. Kenapa saya bisa simpulkan begitu? Karena dia tidak lagi berharap kepada Allah Yahweh-nya, melainkan dia bergantung harapannya kepada kolam Bethesda itu. Makanya dikatakan dia stay di sana, dia sehari-hari tinggal di sana, sehari dia stay di sana, tapi selama 38 tahun faktanya adalah sebenarnya kehidupan dia tidak ada perubahan. Tapi di hari Yohanes menulis pasal 5 ini, Yesus datang dan mengajukan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang, maukah engkau sembuh? Nah, Yohanes memulai kisah ini dengan menjelaskan sebuah kisah kan tadi. Tetapi kemudian Yesus datang dengan mengajukan sebuah pertanyaan, maukah engkau sembuh? Ayat 6. Jawaban orang lumpuh ini kalau ditanya maukah engkau sembuh, jawabannya apa harusnya? Ya atau tidak, benar. Tetapi orang lumpuh ini tidak menjawab ya dan tidak. Jawabannya orang ini juga enggak kalah aneh sama pertanyaannya Yesus. Ya. Jawaban orang ini adalah di ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit ini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Apakah jawaban si orang lumpuh ini terdengar familiar bagi kita? Yang telah berdoa, berharap, beriman bertahun-tahun akan ada perubahan dan pertolongan dalam hidup kita. Jawaban orang lumpuh ini bukannya ya dan tidak, tetapi justru mengeluh dan menyalahkan orang lain. Benar? Dan seringkali ketika membaca seperti ini, kalau kita refleksikan dari kehidupan
bukankah ini seringkali ada jawaban yang sama yang kita lakukan ketika kita sudah lama berdoa tapi tidak ada terobosan yang kita terima. Ketika kita minta, mungkin kita berdoa tahun ini, Tuhan aku berdoa tiap tahun untuk orang tua kita sembuhkan, tapi enggak ada jawaban. Kita mungkin berdoa untuk kita minta relasi hubungan kita dengan pasangan kita untuk dipulihkan, tapi juga enggak ada jawaban. Kita berdoa mungkin sebagai orang tua punya anak yang mungkin dalam tanda kutip terhilang. Orang tua berdoa buat anak-anaknya untuk diselamatkan, enggak ada jawaban. Sepertinya semua doa dan harapan kita hanya cuma membentur selama ini langit-langit atap gereja ini. Dan gak pernah sampai ke telinga Tuhan di surga. Apa yang terjadi dengan kita? Kata-kata kita mungkin mulai pahit sama seperti orang lumpuh ini. Padahal tanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya cuma cukup jawab ya dan tidak. Tapi dia justru menyalahkan semua orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu. Dan ujung-ujungnya seringkali kalau semuanya sudah habis kita salahkan, siapa yang kita salahkan? Tuhan yang kita salahkan atas keadaan kita. Nah mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini yang membuat sebagian dari kita tidak lagi membuat atau mempunyai resolusi dalam hidup. Mungkin ada alasan, mungkin tadi pertanyaan awal di saya. Sudahkah kalian buat resolusi? Mungkin ada dalam hati aku gak mau lagi buat resolusi. Kenapa? Mungkin ada pengalaman-pengalaman ini. Percuma, toh tidak ada yang jawab. Tuhan gak dengar. Semakin banyak harapan, semakin banyak rasa sakit. Karena harapan itu seringkali tidak terpenuhi. Benar? Kalau itu yang sedang kalian alami. Siang hari ini saya mau katakan, jangan menyerah untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes 5 ayat 6 juga mengatakan, di tengah keterpurukan, keputusasaan si lumpuh ini, dikatakan Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Perhatikan kata melihat dan tahu. Bisa katakan melihat, tahu. Yesus melihat dan dia tahu. Yesus melihat dan ia tahu pergumulan orang itu. Dan saya percaya bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus yang sama juga melihat dan tahu pergumulan apa yang sedang saudara-saudara hadapi saat ini. Dia tidak hanya melihat dan tahu, tapi Yesus mendatangi si lumpuh dan menawarkan mujizat kepada dia. Padahal kalau kita lihat dari jawaban si lumpuh, kita tahu bahwa sebenarnya dia sudah menganggap bahwa semua sudah terlambat, 38 tahun loh. Saudara-saudara, siang ini saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Mungkin kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa dia tidak lagi peduli. Firman-Nya yang kita dengar itu hanyalah firman janji-janji yang kosong. Kenapa? Karena selama ini memang kita hanya dengar dan kita hanya lihat itu digenapi dalam hidup orang di samping kanan kiri kita. Tapi tidak pernah tergenapi dalam hidup kita. Tetapi kebenarannya, saya mengatakan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena dia peduli, dia melihat, dia tahu, dan dia sanggup menolong. Yang percaya bisa katakan amin? Amin. Nah ayat 8-9 kita lanjutkan ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kembali ke jawaban orang lumpuh itu. Sebenarnya kan dia tidak menjawab ketika ditawarkan, maukah engkau sembuh? Dia enggak jawab ya atau tidak, benar? Tapi Yesus sama sekali tidak menegur orang itu karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan Yesus juga tidak menyuruhnya, tobat dulu, baru kamu enggak tahu siapa aku yang nawarin kamu. No, tidak tercatat sama sekali. Yesus tidak menyuruhnya bertobat terlebih dahulu, melainkan Yesus langsung berfirman, bangunlah, angkatlah, dan berjalanlah. Dan ketika firman itu terucap keluar dari mulut Yesus, orang itu dikatakan langsung sembuh dari kelumpuhannya. Saya mau kita semua perhatikan ya. Orang tadi tidak berharap ia akan sembuh. Tapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus membuat pria yang selama 38 tahun berbaring lemah. Dia tiba-tiba bisa berdiri, mengangkat tilamnya dan berjalan. Bukan ini sebuah tanda kesembuhan dan bukti. Mujizat pemulihan fisik yang sangat luar biasa yang hanya Yesus kita dapat lakukan. Saudara-saudara, ini yang perlu kita sadari dan menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa apa sih?
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang masih sama kuasanya dulu, sekarang, besok, minggu depan, bahkan sepanjang tahun ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Dan ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang Allah mampu lakukan pada si lumpuh ini juga dapat Allah lakukan bagi hidup kalian dan saya di saat ini, sampai saat ini. Amin. Orang lumpuh ini bukan yang cari Tuhan. Yesus yang mencari dan menyembuhkannya. So, mungkin ada yang datang pada siang hari ini. Mungkin kita merasa nggak punya iman lagi. Atau merasa sudah tidak ada harapan lagi dalam kehidupan kita. Tapi kiranya kemurahan Tuhan pada siang ini menjangkau kita dan menguatkan kita yang percaya. Ya, dan mengimani kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa pertanyaan yang sama yang Yesus tujukan kepada si lumpuh itu adalah pertanyaan yang sama yang juga ditujukan kepada kita semuanya pada siang hari ini. Maukah Anda sembuh? Baik itu keuangan saudara, pernikahan saudara. Mungkin ada yang datang di sini selama tahun ini berusaha lepas dari berbagai macam kecanduan saudara. Atau ada yang datang sini bukan dengan membawa sebuah sakit, penyakit yang selama ini kita derita. Kita sudah berdoa berkali-kali. Tiap tahun kita berharap Tuhan mujizat-Mu nyata. Pertanyaan yang sama pada siang ini datang kepada kalian juga. Maukah Anda sembuh? Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah itulah Tuhan yang masih melakukan mujizat. Sanggup menyembuhkan dan sanggup memulihkan. Amin. Ini yang seringkali kita lupa. Ya, mungkin di sini gereja yang injili. Kita belajar kebenaran firman Tuhan kembali kepada reform apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kita seringkali lupa dalam pemberitaan firman Tuhan bahwa Yesus yang kita sembah, yang Alkitab berikan adalah Roh Tuhan yang masih sama berkuasanya, yang masih mengerjakan mujizatnya, yang mampu melakukan mujizatnya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. So saya sangat percaya bahwa Tuhan yang saya sembah masih Allah yang mampu melakukan mujizat. Mujizat secara fisik, apa yang kalian doakan, Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Dan itu yang saya mau ingatkan kepada kita semua di awal tahun ini. Ketika kalian mungkin sepanjang tahun ke belakang, sepanjang hidup kalian. Kalian melihat bahwa mujizat itu hanya terjadi buat orang lain, tapi tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan saya, kehidupan kalian. Tapi biarlah tahun ini, jika Tuhan izinkan, Tuhan yang sama itu masih mampu memulihkan apa yang tidak mungkin dipulihkan. Apa yang menjadi pengharapan yang kalian sudah putus asa. Mungkin itu keuangan kalian, mungkin relasi kalian, mungkin itu penyakit kalian. Tapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang masih melakukan mujizat. Amin. Yang percaya bisa katakan amin. Haleluya. Nah saudara-saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita imani dan kita percayai. Tapi jika saya berhenti pada pemberitaan janji pemulihan hidup secara fisik atau jasmani yang memang Allah sanggup lakukan, kita justru akan kehilangan mujizat terbesar yang Yesus mau berikan melalui kisah ini. Sebab ternyata kisah ini gak berhenti pada kesembuhan fisik. Jika tujuan Yesus hanya datang untuk mencari dan menyembuhkan si lumpuh ini, menyembuhkan kelumpuhan fisik itu, maka kisah ini seharusnya berakhir sampai di sini. Ayatnya selesai sampai di sini. Tapi Yohanes dengan sengaja melanjutkan ceritanya, bukan? Jadi kita baru baca 1-9. Tadi saya baca ayat kita kan 1-25. Ya. Setelah orang lumpuh ini mengalami mujizat yang telah ia nantikan selama 38 tahun, sebenarnya hidupnya itu enggak berakhir happy ending seperti kalau kita lihat movie. Ya. Kalau kita lihat Netflix, kalau sudah musuhnya kalah, penderitaannya berakhir, langsung happy ending, benar? Tapi kisah ini ternyata kalau kita lihat si lumpuh ini setelah disembuhkan secara supranatural, kehidupannya bukan tidak jadi lebih happy, lebih baik, tapi justru dia menghadapi sebuah tantangan yang baru. Apa tantangannya? Kita masuk ke poin yang kedua. Apa yang dimaksud hidup seutuhnya? Mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 10-13. Dikatakan, tetapi, ini saya baca aja, tapi hari itu hari Sabat. Ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak
di tempat itu. Nah, ayat 10 dan 13 ini melanjutkan kisah kesembuhan si lumpuh itu. Menceritakan bahwa ternyata para pemuka Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi itu marah kepada orang yang baru disembuhkan itu. Kenapa? Karena dia bisa berjalan dan dia mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Menurut tradisi Yahudi, menurut para pemimpin Yahudi itu nggak boleh melakukan apapun di hari Sabat. Tetapi ternyata sebenarnya perintah ini tidak ada dalam Alkitab karena tidak ada larangan eksplisit tentang memikul tilam pada hari Sabat. Yang terjadi sebenarnya para pemimpin Yahudi menafsirkan perintah Allah, ingatlah dan kuduslah hari Sabat dengan cara membuat daftar tambahan. Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dan menurut penafsiran mereka, apa yang dilakukan oleh si lumpuh ini, yaitu mengangkat tilam dan berjalan itu melanggar hari Sabat. Nah, kenapa kok saya ceritakan ini? Karena kemungkinan besar si orang lumpuh ini sebelumnya membayangkan bahwa seluruh kota akan bersuka cita atas kesembuhannya. Ia mungkin berpikir bahwa setelah ia sembuh, ia akhirnya akan memiliki kehidupan yang selama ini ia impikan. Hidup yang utuh, hidup yang benar-benar hidup. Tapi kenyataannya ini nggak nunggu 1-2 hari ya. Setelah dia sembuh, kenyataannya justru sebaliknya. Dia mengalami penolakan, dia tetap dikucilkan, bahkan tantangannya jauh lebih buruk lagi. Kenapa? Karena sekarang dia terancam hukuman mati karena dianggap melanggar hari Sabat. Wow. Apa yang dilakukan apa yang dilakukan orang lumpuh yang telah disembuhkan Yesus ini ketika dia menghadapi ancaman dari para pemimpin Yahudi? Dengan kata lain, apa yang ia lakukan ketika ia kembali mengalami bentuk penderitaan yang lain? Kalau kalian baca ayat 11 sampai ayat 12 dan 13 ini, ia sebenarnya tetap menyalahkan orang lain atas keadaannya. Dan kali ini ia melemparkan kesalahannya itu kepada siapa? Yesus. Pribadi yang telah menyembuhkannya dari kelumpuhannya selama 38 tahun. Ingat gak saudara-saudara? Tadi di sebelumnya, ia menyalahkan orang-orang yang tidak menyalahkannya, tidak mengangkatnya ke kolam Bethesda. Sehingga selama bertahun-tahun ia tidak mengalami mujizat kesembuhan. Tapi sekarang setelah ia mengalami kesembuhan, tapi tantangan kehidupannya berubah, berbeda. Sekarang ia menyalahkan Yesus karena menurutnya gara-gara Yesus menyembuhkanku pada hari Sabat, aku sekarang menghadapi ancaman dari pemimpin Yahudi. Bahkan aku sekarang terancam mati. Dari kisah ini kita belajar satu kebenaran yang sangat penting. Ada kelumpuhan yang lebih mematikan daripada kelumpuhan fisik, yaitu kelumpuhan rohani. Orang yang lumpuh di Bethesda tadi lumpuh, both sebenarnya, jasmani dan lumpuh rohani. Artinya, saya mau katakan gitu, seberapa dahsyat dan luar biasanya mujizat pemulihan kelumpuhan jasmani yang kita alami, itu bukan berarti kelumpuhan rohani kita itu juga otomatis disembuhkan. Halo? Dan kabar baiknya, Yesus bukan hanya penyembuh kelumpuhan fisik, tapi ia juga adalah satu-satunya, bahkan satu-satunya pribadi yang sanggup menyembuhkan kelumpuhan rohani setiap manusia. Ayat 14 mengatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tertulis Yesus bertemu. Seolah-olah pertemuan, kalau bertemu itu kan berarti kita bisa aja ketemu di jalan, gak sengaja bertemu, benar. Tetapi dalam bahasa aslinya maknanya lebih tepat seperti terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Inggris mencatat ayat 14 ini bukan Yesus bertemu tapi Jesus found him. Yesus dengan sengaja mencari dan menemukan orang itu. Pertanyaannya untuk apa Yesus mencari orang ini? Ayat 14 melanjutkannya. Lalu Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dapatkah saudara-saudara melihat pola yang sama kembali muncul? Yesus mencari orang ini bukan hanya untuk menegur melainkan karena ia ingin menyembuhkan kelumpuhan yang lebih dalam dan lebih mematikan, yaitu kelumpuhan rohani karena dosa. Yesus tadi cari orang itu untuk menyembuhkan fisik, benar? Dan Yesus melakukan mujizatnya, amin. Tapi kalau berhenti sampai di sana, kita hilang, kita lupa, bahkan kita tidak melihat. Sebenarnya that's not the goal of Jesus untuk mencari dia. Tapi ini loh goalnya. Yesus kembali mencari dia dan perhatikan
untuk menyembuhkan kelumpuhan rohani orang ini. Tapi perhatikan apa yang dilakukan orang yang telah disembuhkan itu. Ayat 15 berkata, ketika dia bertemu Yesus dan sekarang dia tahu yang menyembuhkan dia adalah Yesus, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ayat 15 dan 16 mencatat bahwa orang lumpuh ini yang sengaja ditemui Yesus, yang sengaja disembuhkan Yesus, mencatat bahwa ia pergi dan menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Nah, saya percaya bahwa ia bukan sedang bersaksi saudara-saudara, melainkan ia sedang mengadukan Yesus supaya ia sendiri terlepas dari hukuman. Ya biasanya kan dia tadi sedang dikejar-kejar dan diancam hukuman mati sama orang Farisi, benar? Sama orang Yahudi. Basically dia, jangan salahkan aku, salahkan dia. Now I found out bahwa dia Yesuslah yang membuat aku melakukan apa yang sebenarnya tidak mau aku lakukan ini. Dan memang benar, setelah dilaporkan Yesuslah yang menjadi sasaran aniaya dan ancaman pembunuhan. Nah ketika saya merenungkan bagian ini muncul pertanyaan, Yesus itu kan Allah, benar? Yesus adalah Allah. Dan kalau Yesus adalah Allah, Yesus mengetahui isi hati manusia, benar? Tentu Yesus tahu. Lah, kalau Yesus tahu isi hati orang ini, kenapa ya kok Yesus ini tetap menolong orang ini, menyembuhkan orang ini? Itu pertanyaan yang saya renungkan dan saya tanyakan ya. Tapi kemudian saya juga sadar, disinilah kita kembali diingatkan tentang pola Injil. Apa pola Injil itu? Bahwa Injil polanya selalu pertolongan bagi orang yang tidak layak ditolong. Injil adalah kabar baik karena Yesus menolong orang yang tidak layak ditolong. Pola Injil berkata, Injil adalah anugerah bagi orang yang layak dihakimi. Injil adalah kabar baik karena memberikan anugerah kepada orang yang sebenarnya layak menerima penghakiman. Pola Injil adalah kehidupan bagi orang yang seharusnya mati. Injil adalah kabar baik yang memberi hidup kepada orang yang seharusnya mati. Justru di tengah tuduhan dan ancaman yang diterima oleh Yesus, oleh karena pengkhianatan orang yang baru saja dia sembuhkan dan ketidaksukaan orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita lanjutkan, Yohanes justru memberikan sebuah konteks besar bahwa justru di saat itulah Yesus memberikan tawaran untuk mereka mengalami dan mempunyai hidup yang utuh itu. Di mana Yohanes, kita lompat ke ayat 24. Yohanes 5 ayat 24, Yesus berkata kepada orang yang berusaha membunuh dia, orang yang mengkhianati dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bayangkan bagaimana Yesus justru memberi tawaran hidup yang kekal itu kepada sebagian besar dari mereka yang ingin membunuhnya. Bukankah ini sebuah gambaran yang menakjubkan dari kasih Allah yang begitu besar kepada dunia? Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepadaku, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani ada ini Yesus memberi hidup ini bukan seperti hidup yang kita bayangkan. Kenapa? Karena dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya ada 3 kata yang digunakan untuk kata hidup. Yaitu bios, psuche, dan zoe. Jadi hidup ini, kalau bios itu menunjukkan hidup secara fisik, daging kita ini bios. Tapi juga arti kata yang sama hidup dalam bahasa aslinya juga memakai kata psyche atau psuche. Adalah yang berbicara tentang, itu berbicara tentang jiwa, perasaan, dan kehendak. Tetapi yang dipakai di Yohanes ini, Yesus bahasa aslinya adalah memakai kata zoe, yaitu Yesus menawarkan zoe, yaitu yang ilahi yang berasal dari kehidupan yang berasal dari Allah sendiri. Jadi kehidupan yang ditawarkan Yesus ini adalah zoe, bukan bicara tentang kehidupan bios ataupun psyche atau suke, melainkan sebuah kualitas hidup yang hanya berasal dari Allah sendiri, yang hanya dapat kita terima ketika kita menerima Yesus itu sendiri. Lalu bagaimana supaya kita dapat mengalami dan menerima zoe? Ayat 24 berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, ia mempunyai zoe.
Perhatikan frasa barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Frasa ini menunjukkan dua hal penting untuk mengalami hidup, untuk kita mendapatkan Zoe, yaitu apa? Mendengar perkataan Kristus dan percaya kepada dia. Pertanyaannya kan, apa hubungannya mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Yesus, lalu kita punya Zoe? Dijelaskan di ayat 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saya jelaskan ayat 25 mengatakan yang mendengar suara anak Allah, orang-orang mati yang mendengar suara anak Allah akan hidup. Ya. Yesus berkata bahwa saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang mati yang mendengar suaranya akan hidup. Dalam 2 minggu terakhir, kayaknya saya menghadiri ibadah penghiburan di pemakaman ya. Dan tidak pernah, dan kebetulan yang saya hadiri adalah pemakaman orang Kristen. Ya. Dan dalam penghiburan kan selalu ada firman Tuhan yang diberitakan ya. Semua mendengarkan firman Tuhan, tetapi dalam 2 pemakaman dan pemakaman-pemakaman yang sebelum-sebelumnya tidak pernah saya alami ketika firman Tuhan itu diberitakan, saya mendengar orang yang mati itu, jenazah itu tiba-tiba hidup kembali dan katakan amin. Kalau itu terjadi lari semuanya ya. Dan artinya apa? Saya percaya bahwa Yesus tidak sedang membicarakan orang-orang mati itu secara fisik. Tapi ini berbicara tentang orang-orang yang mati secara rohani. Yaitu orang-orang yang lumpuh rohani yang menuju pada kematian. Sama seperti orang lumpuh yang tidak berdaya. Kita tidak mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Hanya ketika Yesus memanggil kita untuk hidup. Maka kita akan hidup dan memiliki Zoe. Apa artinya? Yesus bukan hanya datang untuk membuat orang baik jadi lebih baik atau orang jahat jadi baik. Tapi Yesus datang untuk membuat orang-orang mati menjadi hidup. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karya Kristus. Di mana dia membangkitkan orang berdosa yang mati menjadi anak-anak Allah yang hidup. Oke Sam, so apa kaitannya dengan poin kedua? Arti hidup yang utuh. Dengarkan saya saudara-saudara. Hidup yang utuh itu ya, bukanlah tentang segala kebutuhan kita terpenuhi atau semua resolusi kita tercapai. Melainkan kita yang dahulu mati karena dosa, sekarang telah menerima hidup melalui Kristus sang kehidupan. Amin. Saya tulis begini, mencari mujizat adalah hal yang murah, yang paling murah. Mengalami mujizat merupakan hal yang baik. Tapi menerima Yesus, Zoe, itulah segala-galanya. Saya ulangi, mencari mujizat adalah hal yang paling murah. Apakah boleh? Boleh. Oke. Tapi kalau kita hanya hidup, hanya mencari mujizat fisik, kita hanya mengejar hal yang paling murah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oke. Dan kalau hidup kita mengalami mujizat, merupakan hal yang baik. Maka ketika di awal, bahkan minggu lalu saya berdoa benar-benar di gereja ini tahun ini mengalami sebuah terobosan. I mean it. Dan saya benar-benar percaya dan saya mengharapkan kita semua mengalaminya. Karena apa? Itu merupakan hal yang baik dan itu akan menyumbangkan, menguatkan, mengokohkan iman percaya kita. Karena kita gak cuma tahu tapi kita mengalami Tuhan yang hidup itu. Benar? Dan itu mujizat. Tetapi bukan segala-galanya. Menerima Yesus Zoe itulah segala-galanya. Oleh sebab itulah waktu saudara mendapatkan hidup yang utuh hari ini di awal tahun yang baru ini, marilah kita semua, saya mau kita dimampukan untuk berkata hidup kita ini bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup kita yang telah kita terima hari ini adalah hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Saudara-saudara. So, membahas saya kepada poin yang terakhir, bagaimana Injil memampukan kita untuk kita hidup seutuhnya. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang memampukan kita untuk kita percaya bahwa hidup seutuhnya itu adalah hidup hanya bagi Allah. Dan jawabannya saya mau bawa kita kembali kepada satu-satunya yang akan memampukan kita yaitu salib Kristus. Karena pada dasarnya akibat dosa tidak ada seorang pun yang mau dan mampu hidup bagi Allah. Jika Allah tidak terlebih dahulu menghidupkan kita. Kita semua ini orang berdosa di hadapan Allah. Dosa adalah sumber kelumpuhan rohani kita. Sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang sakit. Kita ini adalah orang-orang yang difabel. Yang lemah, gak punya kekuatan, gak berdaya menolong diri sendiri.
Bahkan lebih daripada itu, saya tambahkan satu deskripsi lagi, kita sebenarnya adalah orang yang mati. Itulah sebabnya kita harus bertanya, apa yang memampukan kita untuk percaya bahwa hidup seutuhnya adalah hidup bagi Allah. Karena saya percaya secara naluri kita ini mau hidup untuk diri kita sendiri. Bahkan ketika kita membuat resolusi itu semuanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan pada siang hari mengingatkan bahwa hidup seutuhnya itu bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tapi apa yang memampukan kita dan membuat kita mau untuk kita ini punya hidup, sebenarnya utuh. Yaitu bukan utuh untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jawabannya hanya ditemukan pada salib Kristus. Karena di atas salib kita menjumpai sebuah paradoks Injil yang luar biasa, bahwa sang kebenaran dipandang bersalah. Dia yang datang menyatakan kebenaran dan membawa manusia kepada kebenaran, justru menerima hukuman atas ketidakbersalahannya. Sang kehidupan mengalami kematian di kayu salib. Dia yang datang bawa kehidupan kepada kita. Dan untuk menjamin hidup yang kekal bagi kita, justru mati dengan kematian yang paling mengenaskan. Di atas salib kita menemukan sebuah paradoks bahwa sang hakim yang adil menerima ketidakadilan. Dia yang memiliki hak untuk menghakimi seluruh manusia, justru menerima penghakiman yang paling kejam. Tapi sekarang, karena ada salib itu, status kita bukan lagi orang-orang berdosa yang mati, melainkan anak-anak Allah yang hidup. Karena di salib itu kita dimampukan untuk hidup bagi Allah. Amin. Sehingga motivasi hati kita dalam melakukan perbuatan baik bukan lagi supaya memperoleh keselamatan, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Dan karena salib Kristus pula kita dimampukan hidup untuk Allah. Hidup bagi Allah melalui kehidupan yang semakin lama kita semakin meninggalkan dan membenci dosa. Dan pada akhirnya karya salib Kristus itu akan memberikan kita lensa yang baru dalam kita memandang hidup ini. Karena kita akan dimampukan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan menata ulang setiap aspek kehidupan kita. Sehingga waktu kita melihat seluruh aspek hidup kita dengan lensa yang baru, lensa salib, maka cara pandang kita terhadap seluruh aspek kehidupan kita, yaitu keuangan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, masa depan kita, penderitaan kita, pertemanan kita, dan segala hal lainnya pasti akan berubah. Dengan kata lain saya mau katakan, segala resolusi yang kita buat di tahun ini, jika ada pertumbuhan, jika ada pencapaian, jika ada perubahan, jika ada breakthrough yang kita terima, kita tidak lagi memaknainya bagaimana semua breakthrough itu menambah kemuliaan diri kita sendiri dan dipakai untuk melayani diri kita. Melainkan melalui lensa Kristus kita akan memaknai jawaban-jawaban doa kita. Memaknai dengan bagaimana aku memakai semuanya ini untuk memuliakan Tuhan. Dan inilah yang dikatakan hidup yang benar-benar hidup. Inilah yang dimaknai, ini yang dimaksud dengan fully living, hidup seutuhnya. Amin. Bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Resolusi yang kalian buat, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup untuk menjawabnya. Tapi jika hanya kalian mengejar pemulihan secara jasmani, bahkan mungkin secara psike, that's not a living. Kalian belum hidup seutuhnya. Tapi justru kalau semua itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kalian, ada pemulihan, ada terobosan, ada mujizat terjadi. Biarlah itu membawa kalian semakin sadar bahwa bukan itu yang Tuhan kejar, tapi Tuhan mengejar apa yang di hati kalian. Why you want everything to be changed? Kenapa kalian ingin hidup kalian berubah? Kenapa kalian mengharapkan resolusi itu terjadi? Ada sesuatu yang kalian harus refleksikan dan saya refleksikan terjadi. Why? Kenapa saya mengejar apa yang saya kejar? Kenapa saya mengharapkan apa yang saya harapkan? Kenapa saya buat resolusi yang saya buat? Kenapa saya membuat resolusi yang saya ingin terjadi dalam kehidupan saya? Jangan-jangan ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan dalam hati kalian, yang sebenarnya hanya Tuhan saja yang dapat penuhi dan bukan jawaban dari Tuhan. Bukan penggenapan resolusi itulah jawabannya. Tapi siapa yang sanggup menggenapinya, yaitu pribadi Yesus itulah. That's yang harus kita miliki. Karena itulah sumber kehidupan yang sejati. Dialah Zoe, yaitu Kristus Yesus. Amin. Dan saya ingin menutup khotbah ini dengan membacakan sebuah kutipan kesaksian dari seorang wanita yang bernama Joni Eareckson Tada. Saya bacakan ya kutipan kesaksiannya. Dia berkata, aku percaya Tuhan akan menyembuhkanku.
Tetapi jika Tuhan tidak menyembuhkan, itu bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Satu hal yang aku dambakan saat bertemu Yesus, aku gak akan bertanya mengapa aku tidak disembuhkan. Setelah ketemu Yesus, aku akan menerima tubuh yang baru. Tapi lebih dari tubuh yang baru itu, aku menginginkan hati yang mulia. Hati yang tidak lagi percaya kebohongan. Hati yang tidak lagi mempertanyakan Tuhan. Yang tidak lagi mencari jalan pintas. Yang tidak lagi dikalahkan oleh penderitaan dunia. Dan hati yang tidak lagi dikuasai kekhawatiran. Tuhan tahu yang terbaik bagiku. Tuhan lebih peduli pada apa yang mengubah hidupku daripada meninggalkanku dalam zona nyamanku. Dia berkata, Tuhan lebih tertarik pada apa yang ada di dalamku daripada apa yang terjadi di sekelilingku. Ia memurnikan imanku, merendahkan hatiku, membersihkan pikiranku, dan membentuk karakterku. Tahukah saudara-saudara siapa Joni Eareckson Tada? Ia adalah seorang wanita yang telah mengalami kelumpuhan selama lebih dari 50 tahun. Pada usia 22 tahun, ia mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh dari bahu ke bawah. Apakah ia pernah meminta didoakan untuk kesembuhan? Dia berkata, yes. Setiap kali ditanyakan, mau didoakan apa Joni? Ia selalu menjawab, Yohanes 5. Karena ia percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya seperti Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda. Tapi sampai hari ini, Joni tetap lumpuh. Meski demikian, hidupnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang di dunia. Yang menulis banyak buku, dia juga seorang pelukis, mendirikan pelayanan bagi kaum disabel. By the way, dia melukis dengan mulutnya ya, tangannya kan lumpuh. Jadi dia melukis pakai, kalau kuas di sini dia melukis. Lukisannya dia jual untuk membiayai yayasan yang dia kelola untuk melayani banyak orang difabel lainnya. Dikatakan bahwa ia bahkan pernah mendoakan orang yang sakit. Dan orang yang didoakan itu mengalami mujizat kesembuhan. Sementara ia sendiri tidak disembuhkan. Apakah imannya runtuh? Dia berkata tidak. Sedikit kelanjutan dari kesaksiannya ya saya bacakan. Dia berkata begini. Apa yang kupikir akan menghancurkan hidupku? Yaitu patah tulang leher pada waktu dia usia 22 tahun. Ternyata adalah awal dari penggunaan terbesar Tuhan atas hidupku. Dia memilih hal yang kubenci untuk kemuliaannya dan bagiku. Dia katakan itu adalah anugerah yang luar biasa. Wow. Sepertinya Joni mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih penting dan berharga daripada kesembuhan fisik. Yaitu kesembuhan rohani. Menerima Zoe, hidup yang utuh dari Allah. Yang hanya didapat melalui dan di dalam pribadi Kristus Yesus. Kristus sang sumber hidup datang agar kita memperoleh hidup yang utuh. Kristus bukan hanya datang. Kristus datang bukan agar kita dapat memiliki kehidupan manusia yang lebih baik atau lebih sejahtera. Tapi dia datang agar kita dapat memiliki dia kehidupan yang ilahi itu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua lahir dengan kelahiran fisik kita. Kita hanya memiliki kehidupan fisik bios dan kehidupan jiwa psike. Tidak ada dari kita yang memiliki kehidupan yang ilahi itu ketika kita lahir ke dunia. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima Kristus ke dalam hidup kita. Kita dilahirkan kembali dan kita menerima kehidupan yang seutuhnya itu. Kehidupan yang sejati itu, Zoe itu. Dan itulah hidup yang utuh. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika siang hari ini mungkin dari kita yang datang, kita berada dalam kondisi yang sulit, seolah-olah gak ada ujungnya. Kan tahun berganti tahun, kayaknya sama saja. Tahun berganti tahun kayaknya aku gak akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Ketika tanya, bagaimana tahun ini? Semangat gak? Yes, I'm expecting the better. Tapi dalam hati sebenarnya kita ragu bahwa it's not going anywhere. Kehidupanku tidak akan kemana-mana. It's just berputar, ya gitu-gitu aja lah. Hanya bertahan, hanya mengalir. Kita mungkin sudah berdoa, kita sudah menunggu, kita sudah bersabar. Tapi Tuhan seakan diam. Saya ingin mendorong, jika itu kalian, jika ada dari kita yang hadir pada siang hari ini. Saya mau mendorong kita semuanya untuk kita tidak kehilangan iman kepada Yesus. Ingatlah, mujizat terbesar bukanlah kesembuhan, bukanlah pemulihan kondisi jasmani kita. Mujizat terbesar adalah ketika Allah menghidupkan kita yang mati secara rohani. Untuk kita hidup
untuk kemuliaan-Nya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mungkin pesan Injil, kabar baik ini adalah seringkali kita seperti Joni ya, kita berdoa dalam resolusi kita untuk kita itu berdoa, Tuhan singkirkan hal-hal yang kubenci ini. Karena gak mungkin ini mendatangkan kemuliaan bagimu. Tetapi dari kisah Joni, Erikson Tada ini, Tuhan mampu melakukan dalam banyak hal. Dunia memandang hal yang baik itu adalah terobosan, pemulihan ekonomi. Kita diangkat semakin tinggi, semakin besar, omset semakin luar biasa meningkat. Kita tidak memaknai penderitaan, setback, atau tantangan sebagai hal yang baik. Tetapi Allah dapat memakai segala-galanya, termasuk mungkin di sini menghancurkan hidup kita. Untuk apa? Untuk kita ini tidak settle for less, yaitu hanya mencari mujizat secara jasmani, tapi kita kehilangan mujizat yang sejati itu, yaitu pribadi Yesus Kristus ini. Saya berdoa kita semua yang hadir pada siang hari ini, kita dapat dalam situasi kondisi kita apapun itu, Tuhan bisa pakai untuk kita dapat melihat dan berjumpa dengan sang sumber kehidupan yang sejati itu, sumber Zoe itu. Dan saya ingin kita semuanya mengalami tahun ini, kita hidup secara utuh, kita fully living, karena kita mengalami dan menerima, percaya kepada Tuhan Yesus, sang juru selamat itu, sang kehidupan yang sejati itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mencari, menemukan, dan memberikan kehidupan kami kepada kami yang dahulu mati karena dosa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa seringkali kami mengira hidup seutuhnya adalah ketika keadaan kami dipulihkan, ketika kebutuhan kami terpenuhi, ketika seluruh resolusi kami tercapai. Ampuni kami ketika kami berharap hanya kepada itu. Kami mencari hidup sebenarnya yang di luar Engkau. Tapi terima kasih Tuhan Yesus, kabar baik yang kami dengar pada siang hari ini, bahwa karena di atas salib Engkau menanggung hukuman yang seharusnya kami terima. Engkau sang kehidupan, rela mengalami kematian supaya kami yang mati secara rohani boleh dihidupkan. Karena karya-Mu, kami bukan lagi orang-orang berdosa yang mati, tapi kami adalah anak-anak Allah yang hidup. Dan Tuhan, kami berdoa di awal tahun yang baru ini, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus, itu kami hidup bukan lagi bagi diri kami sendiri, melainkan kami hidup bagi Engkau yang telah menghidupkan kami. Tolong bentuk hati kami untuk kami semakin membenci dosa dan semakin rindu hidup untuk kesenangan dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau serahkan pada siang hari ini segala aspek hidup kami kepadamu. Baik itu keuangan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, masa depan kami. Tolong kami memandang semuanya dengan lensa salib Kristus Tuhan Yesus. Dan memaknai semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bagi kami yang mungkin pada siang hari ini sedang lelah, yang sedang bergumul, yang sedang menunggu, yang merasa seolah-olah gak ada jalan keluar. Tuhan tolong kuatkan iman kami semuanya. Tolong kami mengingat bahwa mujizat terbesar bukanlah perubahan keadaan kami, melainkan ketika Engkau menghidupkan kami yang mati secara rohani, untuk kami hidup di dalam Engkau, untuk kami hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan, Roh Kudus terus berbicara kepada kami, mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini di sepanjang tahun ini, untuk kami mengingat what is the true meaning of fully living itu Tuhan. Apa makna hidup yang seutuhnya itu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kami menerima kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari semua yang sepakat, kita semua katakan amin.